Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, anak-anakku. Selamat datang, selamat bergabung di SMK Negeri 1 Semarang. Anak-anakku, kita masuk ke pelajaran fisika. Kita perkenalan dulu di awal pelajaran. Perkenalkan, nama saya Muntama SPD. Saya lahir di Demak, tepatnya di Ranggen, 15 Oktober 1978. Kemudian alamat rumah saya ada di Gayam Sari Selatan, RT 8 RW 5 Sendangwo, Semarang. Atau yang di desa ada di Jamus RT 10 RW 3 Meranggen. Status saya sudah menikah dengan satu anak perempuan, sekarang sudah kelas 12. Anak-anakku sekalian, untuk materi fisika, saya kenalkan dulu materi fisika untuk di semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Semester 1 hanya ada 5 materi karena kita di era pandemi COVID-19 ini materinya disederhanakan, tinggal 5 materi untuk di semester 1 ini. Materi yang pertama adalah besaran satuan dan pengukuran. Kemudian materi yang kedua gerak lurus dan gerak melingkar. Materi yang ketiga ada hukum Newton. Materi yang keempat usaha energi. Dan materi yang kelima dinamika rotasi. Kemudian nanti penilaiannya ada penugasan. Jadi setelah pembelajaran kalian selalu ada tugas dari saya, ada beberapa soal itu untuk refleksi dari pelajaran yang sudah kalian terima. Kemudian ulangan harian kita rencanakan untuk semester ini ada 4 kali ulangan harian. Kemudian nanti juga ada ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Anak-anakku, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu besaran satuan dan pengukuran. Baik anak-anakku sekalian, yang sudah kalian pelajari juga waktu di kelas 7 SMP, ada berbagai macam besaran dan satuan. Kita pelajari dulu besaran, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Kemudian satuan, ada satuan baku, tidak baku, sistem metrik, sistem Inggris, dan sistem internasional. Anak-anakku, ini ada 7 besaran pokok. Nah, besaran pokok itu apa? Itu besaran yang satuannya sudah ditetapkan. Nah, ini ada 7 besaran pokok. Ada P untuk panjang, M untuk massa, W untuk waktu, S untuk suhu, K untuk kuat arus, J untuk jumlah zat, dan I untuk intensitas cahaya. Satuannya itu panjang meter, massa kilogram, waktu sekon, dan lain sebagainya yang sudah kalian hafal tentunya sejak kelas 7 SMP. Nah, ini salah satu contoh standar satuan besaran pokok. Ada standar untuk satuan massa. Untuk 1 kilogram, ini ada 1 kilogram standar, yaitu massa sebuah silinder platinum iridium yang sekarang disimpan di Lembaga Berat dan Ukuran Internasional di Sevres, Perancis. Nah, untuk standar satuan lainnya kalian silahkan pelajari sendiri, browsing, atau nanti di materi yang akan Ibu sampaikan di MS Team yang kalian bisa pelajari lebih lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, nah, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi, kalian pelajari sendiri. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Ada awalan-awalan dalam sistem internasional yang kalian sering katakan tapi mungkin belum paham gitu ya. Ada misalnya yang kalian punya flash disk, ada kilobit, megabit, gigabit. Maksudnya apa itu? Kalau 1 kilobit artinya adalah 1000 bit atau 10 pangkat 3. Mega itu 10 pangkat
6, atau yang punya sampai ke terapet ini 10 pangkat 12. Nolnya baris ada 12 nol, besar sekali. Kemudian yang kecil ada mikro, nano, piko. Nah itu pangkatnya kebalikan, ada kalau tadi pangkat 3, mili pangkat min 3, min 6 dan sebagainya. Anak-anakku, kita masuk ke pengukuran. Pengukuran yang pertama kita ada alat ukur panjang. Nah, alat ukur panjang ini yang sudah familiar kalian punya, setiap hari dipakai. Ini ada mistar, atau bahasa kalian ya garisan, itu ya, penggaris. Nah, mistar yang kalian biasa pakai, skala terkecil dari mistar itu adalah 0,1 cm. Angka ini didapat dari mana? Kita lihat di sini. Nah, mistar dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah gitu ya. Dari 1 ke 2 ini 1 cm. Nah, untuk 1 cm ini dibagi menjadi 10 bagian dengan garis kecil-kecil ini. Sehingga ukuran terkecil yang bisa dibaca oleh mistar ini adalah 1 cm dibagi 10 bagian, sama dengan 0,1 cm atau 1 mili. Karena dari senti ke mili dikalikan 10. 1 cm dibagi 10 bagian menjadi 0,1 cm. Jadi itu bagian atau ukuran terkecil yang bisa diukur dengan mistar ini. Anak-anakku, kita lanjutkan untuk alat ukur yang kedua, yaitu ada jangka sorong. Nah, nanti ada berbagai macam jenis jangka sorong. Ini kita pelajari dulu bagian-bagian jangka sorong dan fungsinya. Ini yang kayak mistar ya, kayak penggaris tengah ini. Ini namanya skala utama. Skala utamanya ini. Kemudian yang ini bisa digeser, Ini ada skala juga nih kecil-kecil, namanya skala nonius atau vernier. Kemudian jangka sorong ini bisa untuk mengukur berbagai keadaan. Yang di sini mulut yang lebar ini yang agak besar namanya rahang luar, itu untuk mengukur panjang bisa, tapi yang tidak terlalu panjang, atau diameter luar. Kayak misalnya ke lereng, taruh sini, diukur diameter luarnya. Tapi kalau cincin, nah kalian pengen meminang itu pakai cincin, kan diukur lingkar jarinya, sehingga cincinnya diukur diameter dalamnya. Cincinnya dilingkarkan di sini sehingga kita bisa mengukur diameter dalam dengan rahang dalam, mengukur diameter luar dengan rahang luar. Kemudian ini juga bisa untuk mengukur kedalaman, dalamnya gelas, dalamnya botol yang kecil ya, bukan dalamnya lautan atau dalamnya hatimu, tentu tidak mungkin. Ini nanti bisa modot ke sana jadi panjang begitu. Ini untuk mengukur kedalaman. Nah, ketika kita sudah mengukur, kelereng taruh sini, atau mungkin cincin dilingkarkan di sini. Begitu sudah pas, klek, biar nggak geser-geser lagi, maka skrup pengunci diputar. Ini diputar untuk mengunci, sehingga ini tidak geser-geser lagi. Nah, kalau sudah dikunci, kita bisa membaca hasil ukurnya. Kita lanjutkan. Nah, ini jenis-jenis jangka sorong. Ini jangka sorong yang paling sederhana. Ini skala terkecilnya adalah 0,1 mm. Nah, ini skala.
Kita lanjut anak-anakku. Jadi ini 0 sampai 1 cm dibagi menjadi 10 bagian dengan garis kecil-kecil ini. Nah, oke. Jadi 1 cm dibagi 10. Kemudian ini noniusnya, ini juga ada angka 0 sampai 10. Artinya satu bagian di skala utama ini dibagi lagi 10 bagian. Sehingga 1 cm dibagi 10 dibagi lagi 10. 1 dibagi 10 bagi lagi 10. Sehingga menjadi 0,01 cm. Kita jadikan mili menjadi 0,1 mili. Gitu cara membacanya. Kemudian nih yang kedua ada jangka sorong dengan skala terkecil 0,05 mm. Nah, ini sama kayak tadi. Ini 1 cm dibagi 10 bagian dibagi noniusnya, ini lihat di noniusnya ada 0 sampai 10. Tetapi di antara angka 0 dan 1 dibagi lagi separuhnya, dibagi 2 lagi. Gitu ya. Di noniusnya ini perhatikan. Sehingga 1 cm dibagi 10 dibagi 10 dibagi lagi 2. 1 dibagi 10 bagi lagi 10 bagi lagi 2 sama dengan 1/200 sama dengan 0,005 cm atau sama dengan 0,05 mm. 0,05 cm, jangan lupa, terus sama dengan 0,05 mm. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini lebih kecil-kecil lagi ya, lebih kecil-kecil lagi di noniusnya, perhatikan. Nah, ini di noniusnya dari 0 sampai 1 dibagi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Noniusnya ini setiap langkah 0 sampai 1 dibagi 5. Sehingga ini di skala utama 0 sampai 1 cm dibagi 10 bagian dibagi lagi 10 dibagi lagi 5. Sehingga skalanya adalah 1 dibagi 10 dibagi 10 dibagi lagi 5, 1/500 sama dengan 0,02 cm atau sama dengan 0,02 mm. Nah, sekarang anak-anakku bagaimana cara membaca hasil ukur dari jangka sorong. Nah, ini langsung sudah ada soal seperti ini. Ini ada benda stip gitu ya, stip pensil ini. Taruh di sini. Kemudian ini rahang gesernya digeser gitu. Kemudian dilepaskan gitu sampai sepanjang stip ini. Nah, kita lihat 0 di vernier ini atau nonius melewati angka berapa? Ini 0 cm, ini 1 cm, ya toh? 1 cm lebih 1, sehingga 1,1 cm. Kalau diajikan mili menjadi 11 mm. Oke, sudah skala utamanya. Sekarang kita lihat skala noniusnya. Kita baca. Ini 0, ini 0,5, ini 0,10, 0,15, 0,20, 0,25 dan seterusnya. Kita cari yang berimpit, artinya garis bawah dan garis atas nyambung. Garis di vernier dan garis di skala utama nyambung. Nah, ini sudah ditunjukkan oleh nih telunjuk. Ada di angka berapa ini? 0,65. Tulis di sini 0,65. Sehingga hasil ukurnya adalah di skala utama tadi berapa?
11 mm ditambah 0,5 mm, sehingga hasil ukur panjang dari strip ini adalah 11,65 mm. Baik anak-anakku, terakhir ini latihan soal. Kalian tulis di buku kalian masing-masing atau di selembar kertas. Kemudian difoto saja. Foto, setelah itu nanti dilampirkan di assignment yang ada di MS Team. Gitu ya. Soal nomor 1 sebutkan ini bla bla. Nomor 2 bla bla bla. Nomor 3 ini ada nomor 3A dan 3B. Gitu anak-anakku untuk pertemuan kita kali ini. Selamat belajar, selamat berlatih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.